Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem keuangan dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Nama saya Azhara Kania Raja dengan NIM 016. Pertama, tentang pengertian sistem keuangan. Sistem keuangan konvensional merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Yang kedua, sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam merupakan sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta berdasarkan wahyu para ulama, juga prinsip-prinsip Islam. Kemudian, ciri-ciri sistem keuangan. Ciri-ciri sistem keuangan ini ada beberapa, yaitu harta publik adalah sistem keuangan negara, dalam Islam adalah harta Allah. Yang kedua, Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Yang keempat, sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. Yang kelima, sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap pelayanan dan sumber-sumber pendapatan negara. Yang keenam, sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Yang ketujuh, sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. Yang kedelapan, sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam. Dan yang kesembilan, keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Maharla Zuardi dengan NIM 2018 105 103 11042. Di sini saya akan menjelaskan di bagian ketiga dari sistem keuangan, yaitu prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan. Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yang ada 5. Yang pertama, kebebasan bertransaksi. Namun, harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizolimi. Dengan didasari dengan akad yang sah dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram atau dilarang oleh Islam. Yang kedua yaitu bebas dari maghrib. Maisir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan. Ghoror yaitu penipuan atau ketidakjelasan. Riba yaitu pengambilan tambahan dengan cara yang batil atau bisa disebut dengan riba atau bunga maksud saya. Kemudian yang bagian ketiga yaitu bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan manipulasi harga. Yang keempat yaitu semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan tentang bertransaksi. Yang terakhir yaitu yang kelima, pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu. Oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Selanjutnya yaitu menurut Muhammad tahun 2000, prinsip-prinsip dalam keuangan Islam ada 5. Yang pertama, larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi, apapun itu. Yang kedua yaitu menjalankan aktivitas bisnis perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Kemudian yang nomor 3, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya, yaitu wajib hukumnya. Kemudian yang nomor 4, larangan menjalankan monopoli. Nomor 5, bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Jadi harus dengan ketentuan-ketentuan dengan atau aturan-aturan yang ada pada Islam. Prinsip-prinsip hukum syariah mempunyai perbedaan dengan keuangan konvensional. Perbedaan ini dapat dijadikan dasar praktik keuangan yang mestinya sesuai dengan syariah. Ada 5. Yang pertama, larangan bunga atau riba dalam bentuk apapun. Dalam bentuk keuangan konvensional dibuat penerimaan
melalui bunga atau riba, sedangkan dalam hukum Islam praktik riba tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian yang nomor 2 yaitu larangan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam kontrak tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan spekulatif yang melibatkan gharar, ketidakpastian yang berlebihan. Kemudian yang nomor 3 yaitu resiko profit dan loss sharing. Pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi resiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Yang keempat yaitu etika investasi. Investasi di industri yang dilarang dalam Al-Quran seperti alkohol, perjudian, dan babi tidak dianjurkan karena bersifat haram dalam hukum Islam. Kemudian yang nomor 5 yaitu aset real. Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Pun bagian keempat yaitu tujuan sistem keuangan Islam. Jadi sistem keuangan Islam memiliki tujuan utama yaitu menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Itu adalah tujuan utama sistem keuangan Islam. Distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi menurut Mervyn K. Lewis dan Latifa Muhammad Aigot 2007. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi keuangan Islam. Faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya keuangan Islam ada 3, yakni religius ideologis, yang kedua empiris pragmatis, dan yang ketiga akademik idealis. Religius ideologis merupakan latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam, yakni umat Islam untuk mengaplikasikan konsep-konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai way of life. Yang kedua, konsep dan praktek keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Sedangkan faktor empiris, pragmatis politis, ialah setelah masa kemerdekaan dari kolonialisme barat sekitar tahun 40-an, di negara-negara muslim muncul keinginan untuk merdeka secara ekonomi. Sistem keuangan konvensional dipandang lebih menguntungkan barat dan merugikan negara-negara muslim. Selain itu, dalam latar akademik ditemukan dari berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem keuangan konvensional berpotensi untuk menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi, memperlebar kesenjangan antara miskin dan kaya. Ada alternatif sistem keuangan yang secara konseptual lebih mampu menciptakan sistem keuangan yang adil dan harmoni. Selanjutnya, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter Islam adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan mikro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter konvensional merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Selanjutnya, sejarah kebijakan moneter. Sejarah kebijakan moneter ini ada 3. Yang pertama, the gold chain standards, yang mana logam emas mulia sebagai utang yang aktif dalam peredaran. Yang kedua, the gold bullion standard, yang mana logam emas sebagai meter dalam menukar uang yang beredar. Yang ketiga, the gold exchange standard, yang mana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestic currency dengan foreign currency yang mampu di-backup oleh emas yang dimiliki. Bagian ketiga dari kebijakan moneter, yaitu tujuan dari kebijakan moneter sendiri. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal.
sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa auful kaila wal mizana bil qisti, yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syufitra Asmara dari kelompok 12 NIM 2018 105103111010. Di sini saya akan menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Instrumen dalam kebijakan moneter ada 4, yakni operasi pasar atau open market operation. Yang kedua, fasilitas diskonto atau diskonto rate. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Yang keempat, imbauan moral atau moral persuasion. Sedangkan dalam instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ada 7, yakni reserve ratio, yang berarti suatu presentasi tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang yang beredar, dapat menaikkan RR misalnya 5% menjadi 20%. Yang kedua, modal suasion. Bank sentral dapat memujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan, maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. Yang ketiga, lending ratio. Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Yang keempat, refinance ratio adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Yang kelima, profit sharing ratio. Ratio bagi keuntungan atau profit sharing ratio harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter. Yang keenam, Islamic sukuk adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Dan terakhir, Government Instrument Certificate. Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai Treasury Bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar. Dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil, Treasury Bills ini tidak bisa diterima dalam Islam. Maka sebagai gantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga yang disebut GIC atau Government Instrument Certificate. Terima kasih. Insya Allah, insya Allah.